kemarin nyepi itu kita itu kayak di refresh lagi ya, kayak dinolkan lagi ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada yang lihat ogoh-ogoh, ya kan? Ada yang bersukacita istilahnya ya, menyambut hari nyepi. Saya dan Pak Gembala H-1 baru landing dari Penang untuk berobat lagi. Saya kasih update ya, bahwa ya puji Tuhan saya masih bisa berdiri di sini, masih bisa melayani. Kenapa saya selalu menangis sama Tuhan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehat itu adalah anugerah. Sakit itu nggak enak, betul. Sakit itu nggak enak. Jadi pergunakanlah waktu-waktumu ini dengan baik. Saya tidak membawa Bapak Ibu itu untuk bersusah-susah terus ya, sedih-sedih terus ya. Tidak ya. Seperti saya khotbah-khotbah kemarin tuh, yang sakit kanker, yang mati, itu juga anak-anak juga ada. Terakhir kemarin kami di Penang itu begitu banyak orang berobat di sana. Nah, surprise buat saya sama Pak Gembala, saya lihat ada anak kecil dorong-dorong adiknya pakai kursi roda ya. Saya lihat adiknya itu ceria sekali, dia ketawa-ketawa didorong sama kakaknya. Kakaknya juga masih kecil juga sih ya. Tapi adiknya yang didorong-dorong dalam kereta itu, jungkir terbalik kayak anak-anak muda-muda naik sepeda motor itu kan ya. Dia mau jungkir-jungkir terbalik, udah gundul ini adiknya ini. Terus saya penasaran, saya tanya sama kakaknya, "Kakak, adik sakit apa?" "Sakit tulang," katanya. "Oh, tulang. Tulangnya di mana yang sakit?" "Kanker tulang, Tante," katanya gitu. Orang Indonesia ini. Sebelum saya berangkat ke Penang, saya kayak vegetable, kayak sayur mayur saya. Jadi Pak Gembala itu sudah masak, udah segala macam, saya nggak makan sama sekali. Saya hanya menatap langit, menatap tembok, tidur, bawaannya tidur. Nah, itu bukan tipikalnya saya, kayak mau mati saya. Pak Gembala sudah bikin di haleluya, sampai di kaki saya Pak Gembala menangis sama Tuhan kayak anak kecil. Tuhan, katanya. Ya, seperti itu keadaannya. Berangkatlah kami ke Penang. Saya miss di bulan Februari. Kenapa? Ya, hamba Tuhan juga manusia juga ya, nggak punya uang ya nggak bisa pergi. Jadi saya miss di bulan Februari karena nggak ada uang. Jadi berangkatlah kami dalam keadaan saya juga lagi sakit sekali. Saya sih sudah 2-3 tahun ini merasa bahwa besok dipanggil Tuhan nggak apa-apa. Nah, detik ini dipanggil Tuhan juga nggak apa-apa karena sakit Bapak Ibu, ya kan? Nah, singkat cerita, sampai di sana saya melihat anak kecil ini, dia kena kanker dia. Kanker tulang itu juga sangat bahaya. Kalau sudah tulang yang kena, itu dia bisa sedikit demi sedikit kepotong, kemakan sama kanker. Ya artinya ya sedikit demi sedikit ya bisa, kalau bisa berdiri ya klek-klek gitu. Tangan juga bisa gini-gini, habis kan. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sehat, itu anugerah. Uang penting, tapi uang bukan segalanya. Kalau engkau masih cari Tuhan hari ini, besok, nanti malam, lusa, tahun depan, luar biasa. Karena Tuhan yang akan mensuplai kebutuhan kita. Amen. Tuhan yang akan memberikan berkat sama kita. Bapak Ibu, saya berobat bukan uang pribadi saya. Uang dari Tuhan. Dari mana? Nggak tahu. Tuhan kasih.
Sepanjang hidup saya adalah sebagai wanita karir. Yang udah tahu hidup sama saya ya. Saya adalah wanita karir, saya kerja. Kalau saya hitung sepanjang hidup saya nggak nyampe saya sekali rute pergi ke Penang nggak mencukupi gaji saya. Ini saya sudah berapa kali ke Penang? 7 kali. Ibu Gembala, kan beban salib seseorang kan beda-beda. Kalau Ibu Gembala pasti nanti dikasih begitu. Kalau kami yang miskin-miskin pasti dikasih juga beban yang tidak setara dengan Ibu Gembala. Jangan salah, sama semua. Bila waktunya engkau tidak kuat, habis dah. Habis mental, habis uang, habis waktu, habis pikiran, habis semuanya. Kayak orang gak bermanfaat. Jadi pergunakan hari-hari ini dengan baik. Amin? Amin. Hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Pernah dengar nggak? Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal? Yes. Ada amin? Amin. Gimana dengan rancangannya kita? Pernah gagal nggak? Sering kan? Sering ya gagal. Bagaimana menyatukan rancangannya Tuhan itu berhasil dan rancangan kita juga berhasil? Bagaimana kita mau menyatukan itu supaya sejalan, supaya harapan kita ini juga berhasil? Ayo kita belajar. Tema saya pagi ini adalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita mau menyatukan ya rancangan Tuhan dengan rancangannya kita. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih syaratnya, apa sih kuncinya, apa sih yang harus kita jalani supaya rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada di Yeremia ya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan sukacita, bukan kecelakaan. Jadi sesuatu yang dicanangkan oleh Tuhan itu memang adalah seizin Tuhan, nggak bisa dielakkan. Tapi rancangan kita, contoh ya, kalau misalnya kita merancangkan ini bulan 3 saya mau merit nih ya, saya harus merit sama dia ini ya kan, harus merit sama dia. Bisa gagal nggak? Bisa. Kehamilan saya di USG cowok, USG ini cowok, yang keluar cewek. Bisa berubah nggak? Bisa. Itu rancangan manusia. Tapi kalau rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ayo kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayat 7. Kita baca yang keras-keras ya. Kita baca yang keras-keras. Yohanes 15 ayat 7. Yang sudah mendapatkan katakan amin. 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 Pak Bubu juga sudah. Oh ya sudah ya. Oke. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. ada amin. Amin. Saya akan bedah satu persatu ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya
kita tinggal bersama Tuhan bukan secara fisik ya, tapi roh kita tinggal bersama Tuhan. Ini yang dikatakan di Yohanes, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan bahasa aslinya adalah Yunani. Saya terjemahkan bahasa Inggrisnya ya. Dia lebih dalam. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Artinya, kalau kamu melekat dengan Tuhan dan firman Tuhan itu melekat juga di dirimu, maka apapun yang kamu minta, Tuhan akan memberikan. Amin. Amin. Percaya enggak sih? Amin. Atau hanya baca Alkitab aja? Amin. 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 Hari ini saya mau menyatukan rancangan Tuhan dengan rancangan kita, supaya harapan kita itu bisa tercapai. Karena banyak harapan-harapan kita yang tidak tercapai. Karena kenapa? Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Ini kuncinya ya. Ada 3. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Artinya adalah kita harus punya lifestyle hidup, gaya hidup bersama Tuhan. Cara hidup kita sehari-hari itu harus tinggal di dalam Tuhan. Contoh, kalau kita lagi emosi, mau meledak ini emosi kita. Ini contoh ya, mau meledak. Sebelum meledak, bagi yang tukang pemarah biasanya dia mengontrolnya pakai apa? Handrem. Tahu mobil kan? Pakai handrem. Karena dia seorang pemarah. Awal-awalnya pakai handrem. Tapi kalau besoknya dia berubah, tinggal dalam Tuhan, maka dia kontrol hidupnya dengan pakai brake-nya mobil kaki. Direm. Itu yang namanya tinggal di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Karakter yang bisa diubahkan, karakter yang mau diubahkan, bukan karakter yang bebal. Menyatu, tinggal dalam Tuhan. Dan besoknya lagi, dia kalau emosi bukan pakai rem kaki lagi, tapi pakai senyuman. Inilah yang dibilang tinggal di dalam Tuhan. Mau tinggal, mau berubah, mau menyatu dengan Tuhan. Emosi, kesombongan, banyak hal-hal. Inilah yang dibilang tinggal di dalam Tuhan. Pergunakanlah gaya style ini, yaitu cara hidup kita, style hidup kita sehari-hari, maka engkau akan jadi bersama-sama dengan Tuhan. Bukan secara fisik ya, tetapi secara roh. Hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan menjadi lemah lembut, hidupmu akan menjadi rendah hati, hidupmu akan menjadi suka menolong orang, bukan mencibir orang. Hidupmu akan menjadi peacemaker, jadi apa? Pendamai. Ya. Jadi pendamai. Amin. Amin. Banyak orang-orang yang tidak menghargai waktu di dalam pekerjaan. Nggak apa-apa, deket sama bosku, datang aja pas
pas-pasan. Bagaimana kamu mau dipromosikan oleh pimpinanmu kalau kamu datangnya pas-pasan di dalam pekerjaan? Benar nggak? Nah, inilah lifestyle, ya, kebiasaan dalam hidup. Hargai waktu. Lifestyle kita harus dirubah. Supaya apa? Kita jadi dekat dengan Tuhan. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau mau rancangan kita sejalan dengan rancangan Tuhan, yang kedua adalah doa. Berdoa. Inilah cara komunikasi kita direct sama Tuhan. Kalau engkau mau mujizat, kalau engkau mau kaya, kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau punya istri cantik, suami ganteng, kalau engkau mau punya rumah, mau punya kos-kosan yang bagus, kalau engkau gak pernah berdoa, gak pernah komunikasi direct dengan Tuhan, hanya mengandalkan kuat gagahnya kita, gak bakalan terjadi. Jadi doa ini adalah penting. Tuhan sudah bilang kok, ya, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Berarti Tuhan sudah berjanji kalau kita doa dengan Tuhan nggak dijawab hari ini, besok doa nggak dijawab, tahun depan nggak dijawab, doa terus, doa sampai Tuhan menjawab. Karena janji Tuhan adalah kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Berarti kita sudah tahu janji Tuhan itu akan memberi pada kita. Tapi bagian kita adalah doa. Bagian kita harus kita lakukan. Kalau misalnya dibilang itu levelnya hamba Tuhan, pasti dijawablah itu doanya. Kalau kami kan rakyat jelata, hanya jemaat saja. Tidak. Di mata Tuhan sama semua. Sama semua. Kalau engkau rajin berdoa, apapun yang kau minta, Tuhan akan memberikan. Amin. Yang ketiga, iman. Kalau engkau mau sejalan dengan rancangan Tuhan, berjalanlah dengan iman. Karena ini adalah cara kita supaya harapan-harapan kita ini tercapai. Apa artinya iman? Iman itu adalah mempercayai walaupun belum melihat hasilnya. Contoh, saya kanker, ya kan? Saya belum lihat hasil saya. Tahun kemarin dibilangin dokter yang di Bali, di Indonesia, dibilang saya sembuh, tapi saya curiga sepertinya kok masih ada yang gak enak di tubuh saya. Makanya saya cek, ternyata benar sudah menyebar kemana-mana. Loh, kalau sudah menyebar kemana-mana, kemungkinan mati, iya. Karena sudah kemana-mana. Kalau menyebar kan menyebar ke darah, ke tulang, kemana-mana. Saya tidak mengaminkan itu, ya. Yang namanya menyebar udah gampang sekali. Makanya banyak saya lihat di YouTube itu pendeta lagi khotbah, tahu-tahu pluk mati. Pernah lihat? Pernah lihat, ya? Nah, itu cita-citanya Pak Gembala. Aku kalau mati mendingan pas lagi khotbah. Iyalah, jangan di tempatnya dugem kan? Iya, betul.
orang-orang yang dipanggil Tuhan itu, ya, kita tidak pernah tahu waktunya kapan. Bisa jadi di jalan, bisa jadi pas lagi tidur, sakit perut, nggak bangun-bangun. Waktumu bertobat sudah tidak ada lagi. Padahal hidup di dunia ini ada jangka waktunya. Alkitab berbicara itu sampai 70 tahun. 70 ya, 80 itu adalah bonus. Yang ada adalah kesakitan dan penderitaan. Karena kenapa? Kesakitan itu karena sakit tua. Penderitaan itu adalah nyusahin anak-anaknya. Karena kenapa? Sudah tua ya kan? Males saya ngajak. Ini orang tuanya capek-capek, nggak bisa jalan ya kan? Sakit dan penderitaan itu Alkitab yang berbicara, bukan saya ya. Jadi ingat, kalau sudah tua jangan bilang, Oma panjang umur ya, jangan. Nanti tambah sakit dia, tambah menderita dia. Ya, yang ada didoakan aja. Oma, opa, ya sehat-sehat selalu ya. Makan yang enak-enak ya, jangan dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, siri nggak boleh itu. Jangan, suruh makan yang enak-enak. Yang enak-enak aja, nikmati aja. Nah, di dunia ini tuh ada jangka waktunya. Tetapi kalau kita pulang ke Bapa di surga, itu forever, selamanya, panjang. Kau berdosa di sini 3 bulan, di sana api neraka selamanya. Jangan diaminkan ya. Tapi kalau kau sudah menyatu dengan Tuhan, terus besok dipanggil sama Tuhan, puji Tuhan, masuk surga selamanya, hidup bahagia, punya rumah mewah di surga. Bener loh ini. Dapat mahkota kok bagi orang-orang yang tahan uji. Mahkota loh. Luar biasa kan? Di sini cuma sementara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jaga imanmu, cara hidupmu, ya. Percaya walaupun belum melihat. Alkitab itu adalah buku sejarah yang otentik, yang tidak bisa dipungkiri. Belajar dari situ, maka kau akan lebih pandai. Amin. Kata orang, ya, saya ternyata gagal karena bukan rancangan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Sebenarnya rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Tinggal diri kitanya mau nggak berjalan bersama Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Damai sejahtera. Amin. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau berdoa itu minta, Tuhan, aku minta jodoh yang ganteng karena I'm beautiful. Ya dong, jangan mau cari yang jelek, ya kan? Yang ganteng duitnya, yang ganteng hatinya, yang lemah lembut, ya kan? Jangan pas pacaran, sayang, aku taruh lah ya kursinya ini. Nanti giliran sudah married, jangankan narik kursi, pakai kaki dia. Ya, cewek-cewek yang masih jomblo sekarang, ya, buka mata lebar-lebar, ya. Dunia semakin jahat, ya. Harus benar-benar mengenal calonmu. Carilah calon yang ganteng hatinya, yang takut akan Tuhan. Ya, kalau punya duit bisa dipoles kok,
Ya, laki-laki juga sekarang banyak kok yang facial itu. Ya. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Harus mencari Tuhan. Kalau kamu tidak mencari Tuhan, amsyong, harus dicari. Tuhan sudah tahu kita satu persatu pribadi kita, Tuhan tahu. Tapi kita juga harus punya waktu untuk mencari Tuhan. Jangan sampai kita cari Tuhan kalau lagi kepepet aja. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau berdoa terus sampai nangis, berarti Roh Kudus menaungi kalian. Tapi kalau berdoa, tahu-tahu selesai berdoa, ketawa ketiwi, gak ada Roh Kudusnya yang hadir itu. Karena di sini dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketuklah hatinya Tuhan. Ketuk, cari waktu sama Tuhan. Mau sukses, mau kaya, mau selamat. Kita nggak berbicara sehat hari ini aja ya, tapi kita mau sehat panjang. Kita nggak berbicara punya duit hari ini saja ya, tapi kita mau punya duit panjang. Inilah kuncinya. Dekat dengan Tuhan, berdoa, dan harus punya iman. Amin. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, saya suka sekali akan menjelaskan lebih panjang lagi untuk meyakinkan Bapak Ibu dan adik-adik di sini betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Bapa kita. Apa yang kita minta, Dia akan memberi. Tinggal bagian kita saja yang harus kita lakukan. 3 kuncinya. Tinggal di dalam Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, dan hiduplah lifestyle bersama iman, percaya. Amin. Amin. Saya akan tutup. WL Singer boleh ke depan. Hidup bersama Tuhan bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi hidup bersama Tuhan itu terlihat dari cara hidup kita sehari-hari, dari cara kita berdoa. Kelihatanlah buah-buahnya itu, dan kita harus percaya